Jadi untuk Genting sendiri ini kita ada bantuannya untuk prioritas itu ada bantuan nutrisi. Kemudian di prioritas juga ada bantuan yang terkait dengan sanitasi rumah layak huni, kemudian air bersih dan jamban sehat. Jadi memang kita ada melakukan pemicuan, kita praktekkan gitu, ada air bersih, terus kita ambil yang kotoran pakai setitik rambut aja sedikit, terus kita celup, mau nggak minum gitu di depan masyarakat gitu. Nah begitulah air sungai kita juga. Warga sekitar Kabupaten Sambas mungkin lebih aware karena kalau program stunting ini kan pengaruh dari kitanya hanya berapa persen ya Bu ya. Yang sangat penting itu kan pola parenting masing-masing dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini hari Jumat penuh berkah, saya sudah punya 3 narasumber spesial kita di hari ini yang akan membahas terkait dengan genting. Apa itu genting? Langsung aja saya sapa satu-satu ya, mungkin dari Sekban Kementerian Kemendukbangga BKKBN, perwakilan BKKBN Kalbar, Ibu Rindang Gunawati. Apa kabar Mbak Rindang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya akan menyapa dari WVI Mbak Herlina, tim leader Pasti Kalbar. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak. Sehat, alhamdulillah. Nanti kita akan minta penjelasan terkait dengan Pasti Kalbar dan genting tentunya. Dan yang ketiga, sahabat Insight, kita dari Basnas Sambas. Itu Mbak Vita Riatri, Kepala Klinik Rumah Sehat Basnas Kabupaten Sambas. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Rindang, Mbak Vita. Herna dan Mbak Vita, kita akan membahas terkait dengan genting. Mungkin yang pertama kita meminta penjelasan dulu dari Bu Sekban terkait dengan genting. Sahabat Insight di rumah pasti ingin tahu nih, Bu Rindang, apa sih itu genting itu apa? Silakan dijelaskan. Oke, siap sahabat Insight, Mbak Dina. Ya. Jadi kami mau menyampaikan terkait dengan program genting yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga _ BKKBN, bahwa genting itu program gotong royong. Gotong royong dalam apa? Dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting, di mana program gotong royong ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya BUMN, kemudian BUMD, kemudian LSM, kemudian media, kemudian lembaga swasta serta perorangan, seperti itu. Jadi intinya adalah untuk percepatan penurunan stunting. Begitu Mbak Dina. Mbak Rindang, kalau untuk genting sendiri dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, kondisi Kalimantan Barat khususnya seperti apa Mbak? Nah, jadi untuk di Kalimantan Barat sendiri ini dari hasil verifikasi pendataan keluarga di tahun 2024 terjaring kita ada 10.987 yang menjadi sasaran dari program genting. Nah, sasarannya seperti apa? Untuk sasaran dari program genting ini adalah keluarga beresiko stunting yang memiliki ibu hamil, kemudian ibu menyusui, serta baduta, di mana keluarga tersebut dari keluarga yang desil 1, 2, 3, yaitu keluarga prasejahtera, seperti itu. Dari 14 kabupaten kota Mbak, mungkin adakah yang tertinggi, terendah, atau gimana? Mungkin kalau untuk bahasa, kalau di kami, karena kami di BKKBN itu tidak lebih ke stunting untuk yang per ininya lebih ke angka mana yang tertinggi terendah, karena itu memang kewenangan dari Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Kalau di kami itu lebih menjaring ke keluarga berisiko stunting, di mana kalau untuk keluarga berisiko stunting sendiri untuk di Kalimantan Barat memang ada beberapa kabupaten kota, termasuk mungkin salah satunya yang dari Sambas, seperti itu, yang termasuk di salah satu kabupaten kota dengan keluarga resiko stunting yang tinggi, seperti itu Mbak. Nah, kemudian dari 10.987 itu dari penapisan pendataan di Verval 2024, maka masing-masing kabupaten kota itu ditentukan targetnya.
Dan dari target tersebut, alhamdulillah secara keseluruhan Kalimantan Barat saat ini sudah mencapai 187% untuk pencapaian program genting dari target yang diberikan oleh Kemenduk Bangga Pusat seperti itu. Berarti itu sudah memenuhi atau apa Mbak? Sudah, kalau dari target itu sudah memenuhi. Akan tetapi yang perlu jadi catatan bagi kita bahwa untuk di program genting ini di Kalimantan Barat khususnya itu lebih banyak di edukasi. Sementara di edukasi itu merupakan program intervensi yang bentuknya itu dukungan. Jadi bukan prioritas. Kita mencoba untuk ke mitra, dalam hal ini mitra genting, untuk mendorong mereka untuk melakukan intervensi yang diprioritas. Nah, prioritas itu seperti apa? Seperti pengadaan air bersih, kemudian rumah layak huni, serta jamban sehat, seperti itu Mbak Dina. Baik, berarti dari beberapa yang kategori harusnya air bersih, kemudian jamban itu juga menjadi salah satu ini ya Mbak, tolak ukurnya. Iya, karena itu merupakan unsur untuk intervensi yang dari sensitif seperti itu. Ya. Nah, BKKBN sendiri Mbak khususnya kan ada beberapa yang terkait seperti yang dilakukan oleh Basnas, kemudian dari WPI ini. Iya. Apakah ini menjadi salah satu yang program dari BKKBN Kalbar sendiri atau seperti apa Mbak Rindang? Oke. Kalau untuk genting itu memang program kementerian, akan tetapi kalau untuk bagaimana menjaring mitra itu memang dari masing-masing perwakilan BKKBN provinsi itu berupaya untuk menjaring mitra. Nah, salah satu yang menjadi mitra kami dan alhamdulillah juga kemarin barusan mendapatkan penghargaan award genting yang kategori gold dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga _ BKKBN. Ada Basnas. Nah, Basnas ini memang sudah berkolaborasi dengan perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat untuk percepatan penurunan stunting ini dari tahun 2024 sudah aktif memang. Kemudian karena memang genting sendiri juga di akhir 2024 itu di launching. Demikian juga untuk WVI. Jadi WVI juga seperti itu dan WVI ini punya kabupaten binaan. Jadi untuk yang lokus program pasti ya. Program pasti ini programnya dari WVI yang khusus untuk percepatan penurunan stunting, di mana itu ada di Melawi, kemudian Skadau, ada Sambas, Bengkayang, dan juga satu lagi Kuburaya. Nah, untuk yang kemarin mendapatkan penghargaan karena memang itu indikatornya lebih ke berapa banyak KRS yang terintervensi, serta berapa banyak mungkin nominal ya. Kita perkiraan rupiah nominal yang digelontorkan untuk intervensi percepatan penurunan stunting. Nah, kemarin yang mendapatkan itu untuk di Melawi dan Skadau. Di situ berupa untuk penyediaan air bersih dan juga untuk jamban sehat. Begitu. Baik, berarti kan program dari kementerian, kemudian diperlukannya mitra sehingga adanya Basnas dan WVI ya Mbak. Nah, sahabat Insight, di sini ada ini piagam ya Bu Sekban untuk WVI dari Kementerian BKKBN. Langsung ke Mbak Herna, mungkin ini penghargaan apa ini Mbak? Iya. Nah, selamat pagi semuanya. Nah, ini adalah penghargaan dari BKKBN Pusat ya, itu untuk Wahana Visi Indonesia yang di Melawi. Sebenarnya kita dapat dua, itu satu untuk Melawi dan juga satu untuk Skadau gitu. Nah, jadi kenapa mungkin dapat? Karena memang pasti sendiri kita memang fokus untuk penurunan angka stunting juga gitu. Nah, pendekatan kita untuk pasti memang itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk TPPS-nya, kita juga megang TPPS, dan juga untuk KY, jadi kita edukasi ibu-ibu. Nah, baru setelah itu kita juga ke generasi remaja gitu. Nah, selain ini adalah program pasti, tetapi karena di sana ada Wahana Visi Indonesia juga. Nah, jadi kita juga fokus untuk WOS, air bersih, dan juga membuat WC-WC di rumah gitu. Jadi itu juga berkontribusi besar gitu ya untuk menurunkan angka stunting. Mungkin karena itu sehingga bisa berkontribusi banyak gitu ya untuk genting. Mbak Herna, kalau dilihat dari penghargaan berarti kan Melawi dan Skadau. Keadaan untuk air bersih kemudian jamban di 2 kabupaten itu seperti apa Mbak sebelum mendapatkan penghargaan ya? Nah, seperti kita ketahui bersama ya, memang di Kalbar ini hampir banyak ya, hampir di banyak kabupaten
untuk WC pribadi ya di rumah itu agak sedikit gitu ya. Jadi banyak memang yang di sungai, ada yang di ladang gitu, sehingga kita memang sana salah satu programnya adalah itu sanitasi dan juga pembangunan air bersih gitu. Karena memang air bersih juga masih banyak yang menggunakan air sungai gitu ya, gitu. Sehingga itu memang salah satu program kita di sana. Iya. Oke, tapi sebelumnya selamat ya untuk WVI ya Mbak Rindang mendapatkan dua ya, Melawi dan Sekado. Nah, Bu Sekban, ini kalau untuk kondisi air bersih dan apa tadi WC ya? Ya. Nah, Jamban. Ya dua ini kan tetapi kita tahu bahwa beberapa kabupaten juga masih harus menjadi perhatian kita juga kan mempengaruhi seberapa pengaruhnya apa air bersih itu untuk penurunan stunting ini. Oke, Bu Sekban. jadi kalau untuk seberapa pengaruhnya memang harus ada penelitian lebih lanjut ya Mbak. Akan tetapi di Kalbar sendiri kalau dari kenapa banyaknya keluarga beresiko stunting, kalau dari hasil verbal pendataan keluarga Kemenduk Bangga BKKBN itu memang salah satu yang menjadi faktor terbesar adalah ketersediaan air bersih. Kita semua tahu bahwa di Kalimantan Barat khususnya untuk yang air layak konsumsi itu kan kebanyakan ini dari air hujan ya. Nah, sementara air hujan itu kan bukan masuk dalam kategori air yang layak konsumsi seperti itu ya kalau dari apa namanya dari segi kesehatan. Nah, mungkin ini juga butuh perhatian khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bagaimana mungkin karena di sini kan banyak sungai ya. Nah, kemudian ada teknologi mungkin yang bisa diterapkan untuk bisa mengolah air sungai tersebut untuk menjadi air bersih yang mungkin layak untuk konsumsi seperti itu. Nah, demikian juga terkait untuk air hujan karena kan selama ini kalau kita lihat dari masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, air hujan itu kan tidak mungkin ada ditampung tapi tidak pakai penutup. Nah, seperti itu. Nah, itu berpengaruh kalau dari segi kesehatan terhadap terjadinya stunting seperti itu. Berarti Bu Sekban dengan adanya penghargaan ini kan berarti menjadi percontohan di 14 kota lainnya untuk air bersih dan juga WC ini ya. Iya. Kalau terkait dengan daerah lainnya, kemudian pemerintah kabupaten dan kepala daerahnya dukungan untuk air bersih. Kemudian WC-nya yang dua ini atau ada kategori lainnya BKKBN melihatnya seperti apa Mbak? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat kondisi saat ini mungkin masih agak kurang ya. Mungkin dukungan sudah ada, konsentrasi ke sana sudah ada, akan tetapi butuh ada langkah nyata bagaimana mungkin menggandeng mitra untuk bisa menyediakan air bersih yang layak konsumsi, khususnya untuk pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota yang ada. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa air itu sumber kehidupan, jadi semuanya bersumber dari situ. Nah, sedangkan untuk stunting ini adalah program termasuk program prioritas nasional karena untuk menuju Indonesia Emas 2045 maka kita harus bisa segera untuk menurunkan prevalensi stunting yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan Barat. Karena berdasar hasil SSGI sudah di-launching ya Kak Erna, Mbak Tika ya, itu untuk di Kalimantan Barat sendiri terjadi kenaikan 2,3 poin. Jadi apa namanya ini juga butuh perhatian bersama karena mungkin sudah banyak yang kita lakukan akan tetapi yang kita upayakan itu mungkin belum begitu masif dan juga belum ada apa ya kolaborasi yang baik antar lintas sektor yang ada seperti itu karena kalau kita mengandalkan hanya dari pemerintah khususnya di pemerintah daerah maupun provinsi itu tentunya akan sulit sekali mengingat penganggaran saat ini juga banyak terjadi efisiensi di mana-mana. Makanya saya di sini mengajak kepada semua mitra khususnya untuk BUMN, BUMD, kemudian
mitra swasta dan bisa juga Mbak Dina perorangan ya Siap. untuk bisa menjadi donatur dari genting. Nah, nanti donatur dari genting ini seperti apa? Apa namanya? Untuk bisa nih menjadi seperti yang dilakukan oleh WVI, kemudian yang dilakukan oleh Basnas. Jadi untuk genting sendiri ini kita ada bantuannya, untuk prioritas itu ada bantuan nutrisi. Kemudian di prioritas juga ada bantuan yang terkait dengan sanitasi, rumah layak huni, kemudian apa namanya air bersih dan jamban sehat. Nah dari sini khususnya ada juga edukasi, tadi juga disampaikan. Tapi kalau di dalam program genting sendiri, edukasi itu masuk di dalam dukungan. Jadi yang mendukung untuk percepatan penurunan stunting, tetapi bukan prioritas dari bantuan genting itu sendiri. Kalau misalnya nanti pengen jadi katakanlah perorangan ya, pengen kami memberi bantuan bentuk nutrisi. Nah nanti memilih, kami mempunyai data keluarga beresiko stunting yang memang sudah valid, nanti kami berikan kepada para calon donatur, nanti kami sampaikan dan nanti donatur boleh memilih sendiri apakah mereka misalnya nutrisinya, katakanlah saya mau melakukan intervensi nih selama 6 bulan misalnya seperti itu, di mana satu hari itu katakanlah 15.000 seperti itu ya. Nah, satu hari 15.000. Nah, nanti boleh memberikannya tadi itu uang itu kan akan dibelanjakan ya dalam bentuk makanan ya. Nah, itu boleh diberikannya itu boleh langsung kepada keluarga KRS tadi, bisa juga melalui Basnas, karena di Basnas Kemenduk Bangga dengan Basnas sudah membuat MOU di mana Basnas dapat mengelola untuk pendanaan atau donatur genting yang tadi sudah tersalurkan seperti itu. Jadi dan masing-masing donatur kita itu bisa melakukan cek recheck di website Peduli Genting kami. Jadi mereka besarannya berapa nominal sudah diberikan, kemudian diberikan kepada KRS di mana itu sudah bisa dilihat dan penyalurannya seperti apa. Jadi BKKBN sendiri kita tidak mengelola dari apa namanya anggaran yang tadi diberikan oleh donatur genting, akan tetapi kita di sini berusaha untuk bagaimana kita mencari mitra untuk program genting agar melakukan intervensi pada keluarga beresiko stunting. Seperti itu Mbak Dina dan sahabat Insight semua. Iya, Bu Sekman tadi setelah mungkin sahabat Insight kan pasti karena dari 14 kabupaten kota pasti banyak yang nonton ya, insya Allah ya Bu Sekman. Gimana kalau misalnya tadi yang Mbak Rida bilang kan bisa secara pribadi atau secara ini, jika melihat ada atau memberikan nutrisi gitu, berarti BKKBN itu tidak apa Mbak bahasanya, tetap memantau seperti itu dengan data dan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya, jadi begini. BKKBN mempunyai penyuluh keluarga berencana yang tersebar di 14 kabupaten kota, di mana nanti untuk para donatur atau calon donatur nanti bisa berkoordinasi dengan para penyuluh keluarga berencana kami. Nah nanti di para penyuluh keluarga berencana kami juga sudah memegang untuk data keluarga berisiko stunting yang ada di wilayah binaan masing-masing. Nah nanti setelah koordinasi tersebut bisa disepakati, oh misalnya saya mau memberikannya langsung nih, nanti akan diarahkan oleh penyuluh keluarga berencana kami kepada keluarga yang beresiko stunting tersebut. Nah nanti bisa ketemu langsung. Kemudian bisa juga misalnya, oh saya sudah melakukan katakanlah intervensi selama 1 bulan, nanti bisa apa yang udah dilihat apakah ada progresnya itu karena untuk di kami itu ada namanya tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga itu bekerja di bawah koordinasi dari OPDKB dan juga penyuluh keluarga berencana. Di tim pendamping keluarga itu ada salah satunya unsurnya adalah nakes. Jadi ada nakes, ada kader keluarga berencana dan di situ juga ada TPPKK untuk apa namanya PKK yang ada di desa. Nah untuk tadi apabila pengen nih, karena bentuknya nutrisi kan otomatis pengen tahu peningkatan nih, misalnya tinggi badan, berat badan, ada pengaruhnya nggak sih makanan atau nutrisi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah itu bisa dilakukan biasanya secara per 1 bulan sekali akan ada laporan. Jadi terkait dengan apa namanya berat badannya. Kalau untuk tinggi badan memang idealnya paling tidak itu 3 bulan sekali untuk diberikan, sehingga nanti data tersebut nanti akan bisa dimonitor baik oleh
donaturnya maupun oleh tim TPK yang dari unsur nakes tadi. Iya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya memang ada butuh tata laksana kesehatan, nah nanti akan dilakukan rujukan ke nakes. Seperti Oke, itu, Mbak berarti Dina. mitra kerjanya sangat luas sekali ya, Mbak. Iya, Tidak betul. hanya di BKKBN, tetapi Betul. juga melibatkan banyak pihak. Iya. Baik, Bu Sekban, saya ke Basnas Sambas dulu, Mbak Vita Riatri. Ini Kepala Klinik Rumah Sehat Basnas di Kabupaten Sambas. Benar. Mbak Vita, ini rumah sehat itu bisa dijelaskan dulu, Mbak. Sahabat Insight di rumah pasti pengen tahu. Oke, semuanya sahabat Insight. Jadi sebenarnya Rumah Sehat Basnas itu adalah klinik pertama yang dibuat program dari Basnas RI. Jadi Basnas RI itu membuat program kesehatan, salah satunya klinik pertama yang kita namai dengan Rumah Sehat Basnas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk di Kalimantan sendiri hanya satu, kita dapat Rumah Sehat Basnas, yaitu di Sambas. Untuk masalah Rumah Sehat Basnas, selain program dari kesehatan dari Basnas RI, merupakan pelayanan kesehatan yang kami berikan untuk masyarakat yang menengah ke bawah atau kami sebut dengan mustahik. Itu kami berikan kesehatan secara gratis. Secara gratis itu untuk Rumah Sehat Basnasnya sendiri, untuk klinik pertama. Nah, Mbak Vita, kalau untuk rumah sehat ini di Kalimantan Barat, satu ini di Kabupaten Sambas atau ada di kota kabupaten lainnya? Oke. Kalau untuk Rumah Sehat Basnas itu kan sebenarnya ada sekitar 30 titik di seluruh Indonesia. Tapi untuk di Kalimantan Barat hanya satu. Adanya di Sambas, itu pengajuan dari Basnas. Jadi setiap Basnas di kabupaten atau di kota itu pengajuan untuk Rumah Sehat Basnas. Terus ditinjau kembali dari dari Basnas RI, dilihat yang berpotensi untuk klinik yang bermanfaat gitulah di Kalimantan Barat itu khususnya di Sambas. Jadi kami yang mendapatkan Rumah Sehat Basnas. Iya, ini fokus untuk Genting atau untuk secara keseluruhan untuk kesehatan masyarakat atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya Rumah Sehat Basnas itu fokusnya ada dua, itu program di dalam gedung dan di luar gedung. Kalau untuk masalah Genting itu kami masukkan ke dalam program luar gedung. Kalau fokusnya sih itu kita tetap klinik. Klinik pertama rawat jalan. Ya, kalau untuk di Sambas sekali, tadi saya penasaran kenapa di Sambas, Mbak? Apakah gitu. Kesehatan atau gentingnya atau apa yang menjadi perhatian dari Basnas sendiri? Kenapa menjadi rumah sehat itu hanya aja di Kabupaten Sambas? Kalau untuk masalah Rumah Sehat Basnas, sebenarnya ini kan setiap Basnas kabupaten atau kota kan berhak untuk pengajuan. Untuk pengajuan klinik pertama atau rawat inap atau rawat jalan. Cuman di Sambas ini karena untuk masalah tempat dan strategisnya itu dievaluasi kembali oleh Basnas RI itu memadai. Nah, sangat memadai, tempatnya sangat strategis, terus di wilayah kami, jadi kami itu Rumah Sehat Basnas berada di Kecamatan Teluk Kramat. Itu hampir dekat dengan perbatasan. Nah, jadi untuk akses dari ke tenaga kesehatannya itu agak cukup jaraknya agak jauh gitu. Jadi itu lebih strategis, makanya Sambas lebih dipilih untuk Rumah Sehat Basnas. Oke, Mbak Vita, kalau untuk terkait dengan program Genting sendiri yang ada di BKKBN, pasti ini dukungan Basnas sendiri, khususnya rumah sehat itu seperti apa, Mbak? Untuk program Genting, kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Sekban, beberapa kategori-kategori yang harus ada. Apakah Kabupaten Sambas ini sama dengan 14 kabupaten kota lainnya atau memang menjadi perhatian lebih oleh Basnas sendiri? Jadi dari Basnas RI itu memang membuat program. Setiap tahunnya itu membuat program. Jadi setiap RSB seluruh Indonesia itu diberikan program masing-masing. Untuk Genting seluruh Indonesia itu dapat. Jadi di Sambas melaksanakan atas support dari Basnas RI, Basnas Provinsi maupun Kabupaten untuk menjalankan program stunting ini. Di Sambas pun kami saling bermitra dengan
pemerintah daerah Kabupaten Sambas itu sangat support. Terus ada DP2KB ya Bu ya, Iya. dari Sambas maupun Dinas Kesehatan. Jadi untuk program stunting itu untuk kan jadi kita itu mengambil 100 anak dan 100 ibu hamil. Oke. Nah, itu dibantu oleh datanya oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas 2 BPKB ya Bu ya. Nah, Sambas itu dan dibantu pendistribusiannya oleh PLKB dan kader dahsyat Oke. gitu. Tetap berkoordinasi ya, Iya, Mbak, betul. berkaitan Mitra. dengan ya. Kalau kondisi dari Kabupaten Sambas sendiri, Mbak, untuk kesehatan artinya kan tadi jauh dari apa ya, Kabupaten Sambas ini kan yang tadi Mbak Vita bilang kan itu Iya. perbatasan. Iya. Apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan dari masyarakat itu sendiri atau seperti apa kondisi Kabupaten Sambas saat ini? Kalau untuk masalah tenaga klinik ya, Kak ya, itu memang agak jaraknya itu jauh, harus menyeberang. Nah, kami hadir Rumah Sehat Basnas di Kecamatan Teluk Kramat itu untuk mempermudah akses sebenarnya. Jadi sebenarnya wilayah di situ kalau misalnya mau berobat ataupun ke fasilitas kesehatan itu harus jangkauannya harus nyebrang 2 kali, harus nyebrang sekali. Nah, kami hadir itu biar mempermudah akses sih sebenarnya. Artinya masyarakat daerah sekitar yang dari rumah sehat itu bisa datang ke rumah sehat atau seperti ke klinik Bisa. ini ya, Iya. Mbak Vita ya? Bisa. Jadi seluruh untuk warga Kabupaten Sambas bisa berobat di klinik Pratama Rumah Sehat Basnas. Kami melayani pelayanan kesehatan gratis untuk mustahik atau menengah ke bawah, itu kami gratiskan. Terus kami juga membuka untuk umum di poli umum, poli KIA dan maupun poli gigi. Sedikit dong Mbak Vita, bagaimana cara ketika masyarakat datang kemudian kita mengetahui apakah ini menengah ke bawah atau itu gimana? Melihatnya gimana itu? Kalau di Rumah Sehat Basnas itu ada SOP-nya untuk masalah pemberian layanan gratis untuk mustahik atau menengah ke bawah. Jadi kami juga bekerja sama dengan kepala desa di setempat itu untuk surat keterangan tidak mampu itu salah satu dari persyaratan kami memberikan pelayanan gratis pada mustahik. Nah, itu salah satunya mempermudah kami. Iya. Artinya memang sudah ada SOP-nya ya? Iya, sudah ketika ada SOP. mereka datang ke klinik rumah sehat ini ya? Iya. Baik, mungkin saya ke Mbak Herna, Mbak. Ini kan 2 nih penghargaan. Kemudian dari 14 kabupaten kota tadi yang saya sebutkan, kemudian adakah lagi yang menjadi sasaran WVI untuk ya bukan penghargaannya ya Mbak, tapi program-programnya yang ingin dituju atau sudah atau seperti apa di tahun ini dulu Mbak? Tahun ini. Nah, seperti tadi Bu Rina juga sebutkan ya, untuk pasti ini kita juga tahun 2023 memang kita ada 5 kabupaten termasuk Melawi, ya. Nah, jadi ada Melawi, ada Sekadau, dan juga ada penambahannya di Sambas juga ada. Nanti boleh bekerja sama Bu ya. Setelah ini ya? Iya, setelah ini. Nah, di Sambas dan juga di Bengkayang, begitu juga terakhir di Kuburaya, gitu. Nah, jadi programnya hampir sama. Nah, hanya memang untuk air bersih dan sanitasi dan jamban tadi itu memang di Melawi dan juga Sekadau. Hanya memang di tahun ini kita akan mulai di Bengkayang. Kita akan mulai di Bengkayang gitu. Tapi untuk Kuburaya dan kalau di Sambas karena memang warna visinya sudah tutup, jadi fokus hanya program pasti. Kalau di Kuburaya kita lebih fokus ke perlindungan anaknya. Iya, gitu. Mbak, nah ini mungkin belum dijelasin, kayaknya pasti itu apa ya? Ya, nah pasti itu adalah partner akselerasi untuk penurunan stunting di Indonesia gitu. Nah, jadi kita memang fokus untuk menurunkan stunting dan juga kita dibiayai oleh pendanaan sendiri gitu ya. Nah, dan juga tadi mungkin selain sanitasi dan air bersih, kita juga ini Bu ya, kita juga salah satu program kita adalah pos gizi dahsyat gitu ya, yang kita memang berkolaborasi gitu ya. Jadi dari warna visinya kita ada pos gizi yang memang kita fokus ke situ dan juga kita berkolaborasi dengan BWKKBN untuk dahsyatnya. Gitu. Dan itu memang untuk memberikan makanan langsung untuk nutrisi anak-anak baduta, kita fokusnya ke baduta dan juga ibu hamil. Gitu. Khususnya itu ya. Iya. Mbak Herna, kalau melihat dari 5 kabupaten tadi itu dari sisi air bersih, kemudian jamban atau WC itu kondisi yang memang samakah atau memang perlu
artinya memang melalui dan Sekadau ini pemerintah dan masyarakatnya dukungan itu kan pasti penting ya. Betul. Apa yang WVI lihat di selain yang mendapat penghargaan ini? Ya. Oh, selain 2 kabupaten ini selain berarti 2 kabupaten ya? ini kan berarti kan sudah berhasil menjalankan ini kan. Karena memang di 2 kabupaten ini memang ada programnya sehingga ya selalu bekerja sama dengan pemerintah. Bahkan Kabupaten Sekadau sendiri sudah ODF gitu ya. Semua masyarakat sudah punya WC gitu. Nah, untuk di kabupaten lainnya memang karena kita belum fokus ke sana gitu ya, dan ketika kita melakukan posgisi dahsyat pun banyak temuan juga begitu ternyata Bu gitu. Memang belum ada WC, belum ada air bersih, mereka konsumsi air hujan begitu kan, sehingga itu memang salah satu yang bisa kita prioritaskan juga gitu. Kenapa sekarang Bengkayang kita akan masuk juga melalui WOS-nya gitu supaya kita bisa air bersihnya nanti WC-nya gitu ya atau jambannya gitu sih Bu. Iya, Mbak bisa cerita dong kendalanya mungkin terkait dengan jamban itu kan masyarakat kita menjadi rahasia umum bahwa itu menjadi habit mereka ya. Iya. Sehingga bagaimana cara masuknya agar mereka bisa paham bahwa oh ini yang harus dilakukan sebenarnya untuk menjaga kesehatan seperti itu. Nah, jadi memang benar sekali gitu ya. Karena memang kalau kita memang selalu edukasi ya yang pasti gitu. Karena untuk membangun itu sebenarnya tidak mahal gitu, tetapi banyak juga masyarakat yang sudah ada tapi tidak digunakan gitu ya. Karena memang lebih nyaman di sungai, lebih nyaman di ladang, menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan gitu. Dan yang kita lakukan adalah memang selalu edukasi dan kita selalu apa ya, ketika kita pemicuan namanya ya, pemicuan itu supaya mereka sadar kalau itu ternyata kotor gitu, tidak layak gitu. Jadi memang kita ada melakukan pemicuan, kita praktekkan gitu, ada air bersih, terus kita ambil yang kotoran pakai setitik rambut aja sedikit, terus kita celup, mau nggak minum gitu di depan masyarakat gitu. Nah begitulah air sungai kita juga gitu ya. Gitu. Bahkan itu setitik saja tuh, kalau dari rambut kita ini kita celupkan ke air yang sangat bersih, mereka akan lihat oh ternyata kotor ya gitu. Ya, berarti sosialisasi kepada masyarakat itu kan tidak mudah ya Mbak? Tidak mudah, betul. BKKBN gimana Mbak Rindang ini sosialisasi 14 kabupaten kota loh, kalau WPI kan 5 ya? Iya. Bagaimana? Ya ini 14 kabupaten kota loh. Mungkin kalau Pontianak pun belum sepenuhnya atau seperti apa kondisinya? Nah, jadi gini, kalau terkait edukasi, ini memang kita memanfaatkan TPK ya, tim pendamping keluarga. Jadi pada saat melakukan pendampingan kepada sasaran, jadi sasaran untuk khususnya untuk karena di program genting, sasaran genting. Nah, mereka akan memberikan edukasi. Itu ada modulnya, Mbak. Jadi ada modul memang yang diberikan oleh BKKBN untuk edukasi terkait dengan percepatan penurunan stunting, karena kan nanti juga disesuaikan ya sasarannya siapa seperti itu kan. Nah ini jadi di TPK itu ada peningkatan kompetensi juga khusus untuk edukasi untuk percepatan penurunan stunting, terutama karena memang kita tadi sudah disampaikan meskipun sudah tersedia jamban sehatnya ternyata kan tidak digunakan. Seperti itu memang, dan itu tidak bisa sekali 2 kali. Jadi itu selalu dilakukan terus-menerus dan dilakukan pendampingan. Jadi di kami itu ada namanya aplikasi LC-Mil. Di aplikasi LC-Mil itu operasi siap nikah dan hamil, salah satunya kan Catin. Di Catin itu juga diberikan edukasi terkait dengan bagaimana untuk mencegah generasi stunting. Selain mereka juga dilakukan jadi kalau misalnya mau menikah, kita bekerja sama nih sama Kemenak. Jadi kalau misalnya untuk agar nanti untuk mencegah ya adanya generasi stunting yang baru, maka mulai dari tadi punya di genre itu sudah dijalankan ya, nanti mendapat modul juga dari WPI bagaimana mereka untuk memberikan edukasi kepada para remaja, khususnya untuk remaja yang calon pengantin ini. Jadi mereka nanti akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi sudah mendapat surat sehat dari puskesmas. Kemudian dia kan biasanya harus ada TT ya, suntik imunisasi itu. Kemudian nanti di BKKBN akan ada aplikasi LC-Mil. Mereka mengisi aplikasi LC-Mil baik untuk calon pengantin yang laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti dari situ akan terdeteksi, oh
pasangan pengantin ini beresiko untuk melahirkan atau tidak, untuk melahirkan generasi stunting atau tidak. Itu dari beberapa pertanyaan yang ada dalam aplikasi tersebut. Ketika nanti memang beresiko, bukan berarti yang bersangkutan dilarang untuk menikah ya, tetapi akan ada langkah selanjutnya. Langkahnya adalah pendampingan bagi catin tersebut oleh siapa? Oleh tim pendamping keluarga. Jadi edukasi memang kami untuk yang ini lebih ke TPK, kemudian nanti untuk yang pendidik sebaya itu di genrenya seperti itu. Itu aplikasi sudah mulai atau baru? Sudah sejak lama. tahun berapa, Mbak? Ya, itu dari 2022. Akan tetapi di tahun 2025 ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi keluarga. Jadi kalau dulu itu sendiri-sendiri, Mbak Dina. Jadi untuk ada web sendiri khusus untuk LCMIL. Beda-beda ya kalau sekarang jadi yang sudah terisi di dalam aplikasi LCMIL tadi itu sudah terintegrasi masuk di dalam database kami di sistem informasi keluarga seperti itu. Ya, ini karena pasti sahabat Insight banyak yang ingin di jenjang selanjutnya ini baru tahu nih kalau ada aplikasi itu ya, Bu Rindang. Dan mungkin pengisiannya bukan karena jika ada kendala, tetapi ada solusi dari tim pendamping keluarga itu ya untuk yang akan menikah nanti. Betul. Baik, Bu Rindang, Mbak Vita dan Mbak Herna, kita berada di sesi terakhir. Nanti kita pasti kita akan lanjut di 2006. Saya mungkin mau tanya dulu ke Bu Sekban, di 2026 program Genting ini apakah masih berjalan atau seperti apa, Mbak? Insya Allah masih berjalan dan alhamdulillah di penghujung 2025 ini kita juga mendapat dukungan ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini melalui Bapeda itu mendukung kami dan menerbitkan SK Tim Pengendali Genting, di mana di dalam SK Tim Pengendali Genting itu terlibat semua nih lintas sektor, dari organisasi kewanitaan, dari media, kemudian juga ada selain yang dari pemerintahan ya Mbak, yang dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Nah, di situ dengan adanya SK tersebut kami berharap nanti di 2026 langkah kita akan lebih konkret ya, karena sudah ada pelindungnya nih, sudah ada payung hukum untuk berjalannya program Genting itu di Provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Kemudian di kabupaten kota juga sudah ada SKTPG yang diterbitkan oleh masing-masing bupati wali kota yang juga terdiri dari lintas sektor. Nah, dari sini artinya bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat kita berkolaborasi untuk sama-sama untuk percepatan penurunan stunting, dan harapannya nanti untuk SSGI yang akan datang di Kalimantan Barat itu turun, jadi bukan naik seperti yang tahun lalu karena kita mengalami kenaikan 2,3 poin seperti itu. Berarti itu menjadi target 2026 juga ya? Betul, iya. Baik, kalau Basnas gimana Mbak? Untuk 2026 rumah sehat, apakah ingin menambah di beberapa kabupaten lain di Kalimantan Barat atau cukup di Sambas atau bagaimana? Kemudian dengan targetnya juga di 2026 seperti apa Mbak Vita? Kalau rumah sehat Basnas itu kan memang fokusnya pada Kabupaten Sambas. Jadi insya Allah nanti untuk di tahun depan kami sudah merencanakan untuk Genting ini ya Bu ya. Akan kalau tahun ini mungkin kita 90 hari, mungkin nanti untuk tahun depannya akan kita perpanjang. Itu akan masih kita rencanakan karena kan kami juga di bawah naungan Basnas. Jadi itu masih kita rancang seperti itu untuk tahun depan. Baik. WVI Mbak Herna mungkin apakah akan menambah penghargaan lagi? Masih ada 3 ya. Ini boleh nih Kuburaya nih. Ya, Kuburaya dan Bengkayang mungkin agak. Ya, ada 3 ini ya. Apakah di 2026 menjadi salah satu target atau ada menambah lagi 14 kabupaten kota loh Mbak, Kalimantan Barat. Cuman 5 ini masih banyak. Silakan Mbak. Iya, terima kasih. Dan ketika memang mendapat penghargaan ini kami langsung tantang begitu ya. Untuk 3 kabupaten lainnya, yuk tahun depan bisa ya kan? Karena setelah belajar itu sebenarnya mungkin bisa ya, harusnya bisa untuk tahun 2026. Yang penting data kita bisa kolaborasi bareng dan juga data kami serahkan gitu. Jadi harusnya bisa. Baik, Mbak Herna, untuk sahabat Insight yang ada di rumah mungkin pesan harapan kemudian terhadap masyarakat
terhadap program dari penurunan stunting ini bisa disampaikan mungkin Mbak? Pesan harapan ya untuk masyarakat ya. Iya. Iya. Nah untuk masyarakat mungkin yang pertama kita harus kalau bisa kita kerjasama lebih baik lagi gitu ya, bukan dengan hanya pemerintah dengan BKKBN, tapi memang dengan masyarakat juga adalah mitra kita gitu. Jadi harapannya memang masyarakat juga bisa bekerja sama dengan baik dan juga memang yuk kita sama-sama gitu untuk menurunkan angka stunting. Kalau bisa tidak ada stunting baru gitu ya, tidak ada stunting baru dan juga untuk masyarakat supaya lebih ini ya. Apa istilahnya ya, mungkin lebih banyak melihat juga gitu ya kondisinya, lingkungannya dan juga kita bisa sama-sama bersuara gitu ya. Karena kalau masyarakat tidak bersuara akan begitu-begitu saja gitu. Kalau kita sama-sama gitu. Baik, Mbak Vita silakan Mbak untuk masyarakat Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat khususnya. Harapan saya untuk warga sekitar Kabupaten Sambas mungkin lebih aware karena kalau program stunting ini kan pengaruh dari kitanya hanya berapa persen ya Bu ya. Yang sangat penting itu kan pola parenting masing-masing dari orang tua. Ini saya mau seluruh orang tua pun lebih aware kepada anaknya maupun sekitar sih, harapan saya itu. Iya, baik. Nah, sekarang Bu Sekban, tadi kan Mbak Rina sudah mengatakan selain dukungan dari pemerintah, kemudian ada mitra kerjanya juga dari BKKBN, dari masyarakat untuk keterlibatannya mungkin di tahun 2026 ini harapannya akan semuanya lebih berkolaborasi atau seperti apa? Silakan. Untuk di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mampu dalam hal ini, yuk menjadi donatur genting karena genting ini juga menyasar juga donaturnya ke perorangan seperti itu. Kemudian untuk masyarakatnya karena memang untuk percepatan penurunan stunting itu kan intervensinya tidak hanya ini ya dari gizi ya, akan tetapi juga yang penting tadi sudah disebutkan oleh Mbak Vita terkait dengan pola asuh. Jadi lebih aware lagi terkait dengan pola asuh, libatkan ayah dalam pengasuhan. Jadi tidak pengasuhan itu tidak saja menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari ayah seperti itu. Jadi karena tanpa dukungan dari masyarakat juga, terutama juga baik pola hidup sehat, pola hidup bersih, kemudian juga pengasuhan yang ideal, nah itu zero stunting itu tidak akan bisa didapatkan. Seperti itu. Baik, Mbak Hernat, Mbak Vita, Mbak Rindang, terima kasih banyak. Ini menjadi program kita di 2026, setidaknya mengurangi, tidak menambah seperti yang tadi Mbak Rina sampaikan. Dan kita insya Allah kembali di 2026, nanti kita lanjutkan podcast kita ini ya. Mudah-mudahan dengan tambahan penghargaan, kemudian klinik sehatnya juga semakin atau mungkin ada cabang di 14 kabupaten kota ya. Nanti kita tahu 2026 ke depan dan BKKBN juga. Terima kasih Mbak Rindang, terima kasih semuanya. Sama-sama. Sahabat Insight, itu tadi podcast kita di hari ini. Kita ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sahabat Insight.